Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1061. Joey berjuang untuk bangkit berdiri saat ini. Dia sangat membenci 2 orang di kamar ini. Tidak pernah ada dalam pikiran bahwa mereka berdua akan berani menggodanya saat ini. Betapa tidak tahu malunya mereka. Seberapa banyak mereka tidak menganggap keberadaan dirinya. Hari ini Joey telah mengumpulkan begitu banyak energi negatif. Ketika dia merasakan dirinya benar-benar runtuh, dia ingin datang ke Janice untuk berkeluh kesah dan menemukan kenyamanan. Tanpa diduga, sebelum tiba di rumah Janice, dia diejek dan ditendang oleh sopir taksi, dan dia terpaksa bersujud ke arahnya beberapa kali. Ini membuat suasana hatinya lebih ke ambang kehancuran. Tetapi yang tidak pernah dia bayangkan adalah ada bom yang lebih besar di hadapannya. Dan dia tidak pernah menyatakan bahwa wanita yang dicintainya akan berselingkuh di belakangnya. Ketika dia memikirkan ini, pikirannya semakin kacau. Sekarang dia tidak lagi memikirkan apa yang harus dia lakukan dengan pinjaman riba 500.000. Juga tidak memikirkan pemukulan dan penghinaan yang dideritanya hari ini. Satu-satunya yang dia pikirkan sekarang adalah membuat pasangan selingkuh ini membayar harganya. Jadi dia memanjat ke dapur untuk mengambil pisau deboning yang tajam, siap untuk membunuh 2 anjing itu. Pada saat ini, pria gemuk bernama Larry sudah mengenakan celananya dan berjalan keluar dari kamar. Yang dia pikirkan adalah mengusir Joey sialan itu secepatnya. Begitu dia tiba di pintu, dia tidak melihat Joey. Dia mengira anak itu melarikan diri karena marah. Dia hendak memberitahu Janice ketika dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Pada saat ini, Joey telah menancapkan pisau tajam ke belakangnya. Kemudian Joey menarik pisaunya, mendorong pria gemuk itu ke lantai, dan masuk ke kamar tidur. Di kamar tidur saat ini, Janice tidak mengenakan pakaian apapun. Dia tetap berbaring di tempat tidur menunggu pria gemuk bernama Larry kembali. Lagi pula, mereka berdua belum mendapatkan kenikmatan sekarang, yang tiba-tiba diinterupsi oleh Joey. Dia masih menunggu kekasihnya untuk mengusir Joey, dan kemudian kembali dan melanjutkan kesenangan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang melangkah maju saat ini sebenarnya adalah Joey, dan Joey memegang pisau di tangannya. Janice sangat ketakutan sehingga dia buru-buru membungkus dirinya dengan selimut dan melompat ke sudut, dan berkata dengan panik, "Joey, apa yang kamu lakukan?" "Aku," Joey memarahi dengan gigi terkatup. "Kamu dipeliharaku. Aku menginginkan hidupmu." Janice berkata dengan dingin, "Jangan main-main. Jika terjadi sesuatu pada saya akan memanggil polisi. Polisi tidak akan membiarkanmu pergi." Joey tersenyum sedih. "Hidup saya telah hancur. Dan tadinya saya berharap kamu bisa memberi saya cahaya terakhir. Tapi kamu yang benar-benar mendorongku ke dalam jurang." Setelah itu, Joey mengomel dan berkata, "Kamu benar-benar membuat hancur. Maka sebelum aku hancur, aku akan lebih dulu menghancurkanmu sepenuhnya." Janice sangat ketakutan. Dia tahu bahwa Joey tidak bercanda dengan dirinya sendiri. Jadi, dia buru-buru berteriak, "Kakak Larry, tolong selamatkan saya, Kak Larry." Joey tersenyum dan berkata, "Kakakmu Larry telah aku tikam sampai mati. Sekarang giliranmu." Baru pada saat itulah Janice melihat bahwa pisau tajam di tangan Joey sudah penuh dengan darah. Dia hampir pingsan, menangis dan berkata kepada Joey, "Sayang, saya mohon ampuni saya. Saya benar-benar tidak bermaksud menyelamatkan kamu. Kamu sangat mencintaiku. Apakah kamu akan menyakitiku?" Joey mencibir dan berkata, "Maaf. Aku tidak mencintai lagi. Aku bahkan tidak mencintai diriku sendiri. Aku bahkan tidak mencintai dunia. Jadi, saya harus membuat kamu membayar harganya. Kamu bisa mengucapkan siapapun, asal jangan berbohong kepada orang jujur." Setelah berbicara, Joey menutup ke depannya. Janice berteriak putus asa, tapi kemudian teriakannya berhenti tiba-tiba. Pisau tajam di tangan Joey telah menghunjam jantungnya. Melihat ekspresi kematian Janice, Joey tertegun selama sekitar 5 menit. Bab 1062. Setelah 5 menit, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi call center polisi 110. "Halo, saya ingin menyerah."
Petugas bertanya, "Ada apa denganmu? Mengapa kamu ingin menyerahkan diri?" Joey berkata dengan kosong, "Aku baru saja membunuh." Begitu pihak lain mendengar ini, dia mengeluh dan bertanya, "Di mana kamu sekarang? Apakah ada yang meninggal?" "2 orang mati." Joey melirik Janice lagi, dan kemudian perlahan melaporkan alamat rumah Janice. 10 menit kemudian, 2 mobil polisi dan ambulan tiba di rumah Janice pada waktu yang hampir bersamaan. Polisi masuk dengan dokter, pertama-tama meringkus Joey, memborgolnya, dan kemudian meminta dokter untuk memeriksa keadaan kedua korban. Dokter dengan cepat menyimpulkan bahwa kedua korban sudah meninggal. Polisi segera membawa Joey ke dalam mobil polisi dan secara resmi menangkapnya. Joey, yang duduk di mobil polisi, memiliki ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Dia tahu bahwa hidupnya telah hancur. Tidak masalah apakah dia akan hidup atau mati. Meskipun ekspresi sangat acuh tak acuh, sakit jantung belum sepenuhnya hilang. Dia telah menderita sepanjang hidupnya. Dia telah mencintai banyak orang dengan harga diri yang rendah. Tetapi tidak ada yang benar-benar mencintai dia. Dia pernah berpikir bahwa Janice adalah satu-satunya orang di dunia yang mencintai dirinya sendiri. Itu alasan dia sangat berhemat untuk memberi calon ibu mertuanya uang mahar yang cukup untuk menikahi Janice sebagai istrinya. Untuk tujuan inilah dia mati-matian memberikan semua miliknya, termasuk 500.000 tabungannya kepada Max. Tetapi saat dia membuka pintu kamar Janice, dia benar-benar menyadari bahwa tidak ada yang mencintainya dalam hidupnya. Kesedihannya lebih buruk dari kematian. Sekarang Joey, hatinya telah benar-benar mati. Pada saat ini, Charlie baru saja tiba di rumah. Ketika Claire melihatnya kembali, dia segera bertanya kepadanya, "Apakah kamu pergi pagi-pagi sekali untuk membantu panti asuhan menemukan anak-anak itu?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bagaimana kamu tahu?" Claire berkata, "Beritanya tersebar di seluruh dunia maya. Saya tahu itu waktu melihat berita. Kamu pasti keluar karena masalah ini." Charlie mengangguk dan berkata, "Saya juga mengatur beberapa teman untuk mencari. Tetapi saya tidak menyangka ada orang misterius yang mengirim anak-anak itu kembali." Alasan dia mengatakan ini karena dia takut istrinya akan berpikir terlalu banyak. Jika istrinya berpikir bahwa dia berada di balik semua ini, dia mungkin memiliki kesan buruk tentang dirinya. Lagi pula, meskipun dia tidak secara pribadi membunuh orang hari ini, dia juga mengarahkan bawahannya untuk membunuh banyak sampah. Memikirkan hal ini, Charlie memandang Claire dan dengan sengaja ingin menguji nada dan sikapnya. Charlie berkata, "Saya juga menonton video itu hari ini. Sangat menakutkan. Begitu banyak orang yang meninggal." Claire mengangguk dan berkata, "Agak menakutkan. Tapi melihat para bajingan geng pengemis itu dihukum, aku merasa sangat lega. Saya melihat banyak unggahan di media sosial yang mengekspos perilaku geng pengemis. Mereka benar-benar buruk. Mereka tega menyakiti begitu banyak anak. Mereka layak untuk mati." Charlie mengangguk setuju. Alasan dia meminta anak buah Ishak untuk berduka dengan geng pengemis dan pedagang manusia adalah karena mereka pantas mati. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba menerima notifikasi. Kota ini baru saja memecahkan kasus pembunuhan yang direncanakan. Tersangka telah ditangkap di tempat. Pada saat ini, di grup WeChat panti asuhan, seseorang anggota berkata, "Teman-teman, Joey membunuh seseorang. Dia ditangkap polisi." Beritanya sudah menyebar. Bab 1063. Baru pada saat itulah Charlie mengerti bahwa berita yang dimaksud adalah tentang Joey. Hari ini, grup WeChat panti asuhan kembali menjadi heboh. Kemarin mereka baru saja berkumpul dan makan bersama. Dan hari ini ada satu teman panti asuhan yang meninggal dan satu teman yang membunuh. Yang pertama mati adalah Max. Semua orang tahu apa yang telah dia lakukan. Jadi mereka semua tidak menyesali kematian. Tetapi siapa yang mengira bahwa Joey, yang selalu suka memanfaatkan orang lain, ternyata adalah seorang pembunuh. Dan yang dia membunuh 2 orang, pacar dan kekasihnya. Stephanie mengirimkan emoji menangis di grup dan berkata, "Mengapa Joey begitu kecanduan? Bahkan jika dia didampingi, dia seharusnya tidak melakukan perilaku ekstrim seperti itu." Yang lain berkata, "Hei, meskipun aku biasanya membenci Joey,
Tapi sekarang aku merasa dia sangat menyukainya. Dia menyimpan cintanya untuk pacarnya. Tapi pacarnya memperlakukannya seperti ini. Yang lainnya berkata, Joey membunuh 2 orang. Apakah dia akan dihukum mati? Kabarnya dia menyerahkan diri. Dia pasti diberi hukuman keringanan. Kan? Dia tidak membunuh demi uang atau untuk tujuan lain. Tetapi karena pacarnya selingkuh di depannya, mungkin penyampainya akan sedikit lebih simpatik saat mengeluarkan keputusan. Hei, ada kemungkinan besar hukuman mati, dan kemungkinan kecil untuk penangguhan hukuman. Tetapi bahkan dengan penangguhan hukuman, hidup akan berakhir. Stephanie menghela napas. Nyonya Louise juga mengetahui berita ini. Dia nampaknya sangat terluka. Dia mengunci diri di kamar dan tidak ingin keluar. Melihat ini, Charlie merasa sedikit tertekan pada Nyonya Louise. Tidak peduli seberapa baik atau buruk anak-anak ini tumbuh. Anak-anak ini dibesarkan oleh Nyonya Louise sedikit demi sedikit. Semua orang seperti anak-anaknya. Dan dia kehilangan 2 anak hari ini. Charlie, yang tidak berbicara sepanjang waktu, berkata dalam kelompok saat ini, Stephanie, apakah kamu ingin kami pergi menemui Nyonya Louise? Stephanie berkata, tidak perlu Kak Charlie. Biarkan Nyonya Louise menyendiri dulu. Baiklah, Charlie berkata. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa Joey akan berakhir seperti ini. Meskipun pria ini menyebalkan, dia memang tertidur. Tetapi sekali lagi, orang miskin pasti memiliki sesuatu untuk dibenci. Mengapa mereka bisa tertipu? Sebagian besar karena keserakahan mereka sendiri. Jadi, dia menutup grup panti asuhan WeChat dan tidak ingin mendengar informasi lebih lanjut. Saat ini, keluarga terburuk di dunia adalah keluarga web. Kemarahan netizen masih terus mengalis deras di media sosial. Netizen di seluruh negeri mengutuk gila-gilaan keluarga web. Ditambah lagi fakta terkuaknya bahwa mereka menghabiskan uang untuk membayar pasukan siber. Membuat kemarahan publik menjadi lebih buruk. Dan orang-orang di seluruh negeri semakin membenci keluarga web. Orang tua dari keluarga web sangat marah. Dia meluapkan amarahnya, hingga harus dilakukan tindakan untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi dia sudah dalam keadaan koma yang di dalam. Istri Donald, Alice, masih terus menangis meratapi kematian adik laki-laki beserta istrinya. Dia menghancurkan semua yang bisa dihancurkan di dalam ruangan. Bab 1064. Donald tidak punya waktu untuk menenangkan Alice saat ini. Dia tidak merasa kasihan pada Alice. Dia sangat membencinya. Karena jika bukan karena dia, jika bukan karena adiknya, keluarga web tidak akan mengalami krisis yang begitu besar. Dia tidak menyesali kematian Nelson sialan ini. Yang dia lihat kemungkinan besar keluarga web akan kehilangan lebih dari setengah aset. Mereka tidak mungkin lagi menjadi keluarga terkaya di wilayah selatan. Masalah pencatatan dan perdagangan manusia benar-benar terlalu buruk. Donald mengira orang-orang di seluruh negeri tidak akan pernah melupakan masalah ini untuk sementara waktu. Sehingga keluarga web akan menjadi sasaran penuh kebencian dan kebencian dalam kurun waktu yang lama. Yang lebih parah lagi, bisnis keluarga web pasti akan sangat terpengaruh. Aset keluarga web akan terus menyusut dalam waktu yang lama. Sangat mungkin peringkat keluarga web akan turun menjadi keluarga kelas 2 karena kasus ini. Yang paling disukai adalah Donald sama sekali tidak berkutik. Dia melakukan beberapa upaya, namun gagal menjanjikan opini publik. Dia kurang beruntung. Faktanya, dalam situasi seperti itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Karena hal yang paling ditakuti dalam segala hal adalah kemarahan masyarakat. Jika ada sampah di dalam keluarga Wade suatu hari, dan orang-orang di seluruh negeri membencinya, keluarga Wade tidak akan berdaya. Jadi pada saat ini, para pemimpin keluarga besar di seluruh negeri mengambil pelajaran dari kejadian ini. Kita harus mengingat kesalahan yang telah dilakukan keluarga web. Keluarga web memberikan semua keluarga besar di negara ini pelajaran. Pada saat ini, Donald sudah tidak memikirkan untuk menyelamatkan reputasi keluarga web. Dia penuh dendam dan hanya menginginkan satu hal, yaitu balas dendam kepada Charlie. Sean berlari ke arahnya dan berkata, "Ayah, 8 Raja Surgawi telah menjawab. Mereka berkata bahwa mereka hanya mematuhi perintah kakek. Mereka tidak menerima perintah orang lain." Donald buru-buru bertanya, "Apakah dokter memberitahu kapan kakekmu akan bangun?"
Sean menggelengkan kepalanya. Dokter mengatakan, dia tidak bisa memprediksi saat ini. Kakek stroke cukup serius kali ini. Donald mengerutkan kening. Jika 8 Raja Surgawi tidak pergi, saya khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan ayah dan anak keluarga Wave di Gunung Golmin. Sean berkata, kalau kita terus menunggu, kita tidak tahu kapan kakek akan bangun. Sean berkata lagi, menurut pendapat saya, kita bisa kirim beberapa ahli kelas 2 untuk mencobanya terlebih dahulu. Kita bisa mengirim beberapa orang lagi ke sana. Donald berpikir sejenak, lalu mengangguk ringan dan berkata, hanya menunggu bukanlah cara yang tepat. Kita harus mengirim seseorang terlebih dahulu. Sean bertanya pada ayahnya, ayah, saya sebenarnya tidak mengerti. Mengapa ayah mencari musuh-musuhnya Charlie? Menurut pendapat saya, semua orang-orang ini lemah. Kita tidak bisa berharap mereka akan bisa membunuh Charlie. Donald berkata dengan acuh tak acuh. Terakhir kali kami menderita kerugian besar karena kita meremehkan musuh. Kali ini, kita harus stabil dan mengamati sebentar. Kemudian, lemparkan beberapa meriam untuk menguji kekuatan Charlie. Donald berkata lagi, ketika kedua pasukan bertempur, kita tidak boleh mengungkapkan kekuatan utama kita terlebih dahulu. Tetapi temukan beberapa umpan meriam dan serang posisi lawan untuk menguji kekuatannya terlebih dahulu. Begitu lawan melepaskan tembakan, kita dapat menemukan titik tembak lawan. Kemudian kita akan menghancurkan senjata lawan, sehingga mereka akan menginginkannya. Tidak lama, lawan akan mati. Jika kita langsung mengirim kekuatan utama, bagaimana jika kita dihancurkan oleh kekuatan senjata lawan terlebih dahulu? Kita hanya akan tertelan oleh gelombang pertama. Sean mengangguk. Ayah, aku mengerti maksudmu. Donald berbicara dan berkata, karena kamu sedang mencari umpan meriam, kamu harus menemukan seseorang yang membenci lawan. Karena umpan meriam seperti itu akan dengan menutup pintu maju tanpa rasa takut mati. Ada Hannah, dari keluarga Wilson, yang dikirim tambang batu bara. Juga ada Kenneth yang impoten. Mereka dipermalukan dan dianiaya oleh Charlie. Mereka semua adalah kandidat yang sangat baik untuk menjadi umpan meriam. Setelah itu, dia bertanya pada Sean, apakah orang-orang yang pergi untuk menyelamatkan Hannah sudah berangkat? Sean buru-buru berkata, mereka sudah berangkat. Bab 1065. Selama tinggal di tambang batu bara, hari-hari Hannah bagai hidup setahun. Dia adalah cucu perempuan tertua di keluarga Wilson. Dia tidak pernah mengalami kesulitan atau kejahatan apapun. Terlebih lagi di tahun-tahun kejayaan keluarga Wilson, kehidupan Hannah sangat indah. Oleh karena itu, dia telah hidup dengan kemewahan sepanjang hidupnya. Dia memiliki kehidupan yang baik sepanjang hidupnya. Sekarang dia telah turun derajat menjadi penggali batu bara siang dan malam. Kehidupan seperti ini bahkan lebih menyakitkan daripada neraka. Namun, di antara kelompok orang yang sama yang dikirim ke tambang batu bara oleh Charlie, Hannah adalah yang paling nyaman. Yang lain disiksa secara tidak manusiawi, harus bekerja 15 hingga 16 jam sehari di tambang. Dan mereka kelaparan dan kepanasan atau kedinginan. Termasuk Linda juga merasakan kehidupan yang sulit. Apalagi wajahnya jelek dan dia tidak menyenangkan supervisor. Rutinitas dan pekerjaan sehari-hari tidak berbeda dengan pria. Mengapa Hannah sedikit lebih baik adalah bahwa meskipun dia wanita parubaya yang besar, dia terlihat cantik dan menjaga tubuhnya dengan baik. Meskipun dia sedikit lebih tua, dia masih memiliki pesona. Di mata supervisor, rasanya benar-benar berbeda. Jadi Hannah menjadi selir pengawas penambangan batu bara. Dia mencoba yang terbaik untuk melayani pengawas kotor setiap malam, yang membuat hidupnya lebih mudah. Setidaknya dia tidak harus melakukan begitu banyak pekerjaan. Dia dapat mengambil lebih banyak waktu istirahat. Yang lebih penting, dia bisa makan lebih enak daripada yang lain. Namun meski begitu, kehidupan seperti ini masih sangat menyiksa bagi Hannah. Meskipun pengawas memiliki status tertinggi dan hak untuk berbicara di tambang, dia hanya seorang lelaki tua miskin di pedesaan. Dia sangat ceroboh dan tidak memperhatikan kebersihan pribadi. Dia tidak bisa mandi selama 2 minggu. Tapi Hannah tidak punya pilihan selain menahan rasa jeleknya untuk menyenangkannya dan melayaninya. Pada malam hari, Hannah keluar dari rumah bata yang berantakan tepat setelah melayani pengawas.
Hana masih memegang baskom plastik di tangannya. Meskipun supervisor ini tidak suka mandi, mencuci muka, atau menyikat gigi, dia suka merendam kakinya setiap hari. Dan selama dia merendam kakinya, Hana akan membantu mencuci kakinya. Setiap kali Hana menggunakan baskom berisi air bersih untuk membasuh kakinya, baskom itu benar-benar hitam setelah dicuci. Memikirkan kakinya yang busuk, Hana meneteskan air mata sedih. Pengawas bajingan itu, yang sama sekali tidak mengerti kelembutan, suka sekali kasar saat berhubungan seks. Membuatnya merasakan sakit di sekujur tubuhnya sekarang. Kulitnya yang semula halus berangsur-angsur menjadi kasar di lingkungan berdebu ini. Hari seperti itu seperti neraka, dan dia tidak tahu apakah akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Di mana dia tidak melihat matahari dalam hari-harinya. Hana membawa baskom dan pergi ke ruang ketel. Dia melihat keluarga Linda dengan wajah gelap, membawa batu bara dalam keranjang di samping tumpukan batu bara. Linda menatap matanya, penuh kebencian dan kebencian. Menurut pendapatnya, jika bukan karena Hana, perempuan jalang bau, yang menyeret dirinya ke dalam permainan jebakan untuk Elaine, dia tidak akan jatuh ke tempat seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.